Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023-2024 di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Perkenalkan, nama saya Salbia SPD, jurusan Matematika, nomor peserta PPG 2015-0355-0142. Pada kesempatan hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Yapis Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya dengan materi bangun ruang sisi datar dengan model pembelajaran PBL Problem Based Learning. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran saya. Mohon kiranya kritik dan saran agar pembelajaran saya ke depannya jauh lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, satu orang pimpin doa dulu. Silakan. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di keluarga. Berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu masuk ke materi, saya absen dulu ya. Silakan didengar namanya. Alvin, Abraham Korie, Aulia Nur Aini, Bernard Sabru, Kemianus Ginuni, Elsina Ginuni, Fredrik Moyu, Henggen Haratisawo, Jopanto, Bela Sodi Kondoroni, Muhammad Imam, Marisko, Musa, Mekian Meres, Maria M. Bitoken, Mikael Saminya, Martin C. Saminya, Marcela, Olista, Olivia, Lili, Renita, Semberlina, Edi, Eros. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Angkat terus. Ya, sebelum kita masuk di materi, alangkah baiknya kita dulu mendengar lagu Indonesia Raya. Dan kita akan menyanyi bersama-sama ya. Jadi saya silakan kalian berdiri, menyanyi bersama-sama semua. Banyak di depan ya. Tentang pembelajaran kemarin yang mengenai lingkaran. Masih ada yang ingat tentang lingkaran? Masih. Coba apa itu lingkaran? Bangun datar dua dimensi yang terbentuk dari sekumpulan titik dengan jarak yang konstan atau berarti dari titik tetap pada sebuah bidang. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Tentang ciri-ciri lingkaran ada yang tahu?
Ya, silakan. Memiliki jumlah sudut 180 derajat, memiliki diameter yang berimpasi lingkaran menjadi dua sisi seimbang, memiliki jari-jari yang menemukan titik pusat dengan titik pusat. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, hari ini kita masuk di materi bangun ruang sisi datar ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan benda-benda yang ada di sekitar, peserta didik dapat mengidentifikasi bangun ruang dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menggambar salah satu bangun ruang dengan melihat benda-benda di sekitar dengan benar ya. Nah, bangun ruang di sekitar itu ada beberapa macam. Yang itu limas, prisma, balok dengan kubus. Tapi hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang kubus. Nah, bangun ruang kubus. Silakan. Jadi kalian itu harus tahu apa itu bangun ruang sisi datar. Nah, itu bangun ruang sisi datar sangat bermanfaat untuk diketahui dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalian itu dalam membuat dalam membuat kursi, membuat meja, terus membuat lemari. Nah, itu termasuk dimensi bangun ruang sisi datar yang bisa diperhitungkan di situ kalau kalian sudah tahu semua. Oh, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Ya, oke. Perhatikan di atas ya. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video kali ini, Pak Beni akan mulai membahas bab bangun ruang sisi datar bagian pertama, yaitu tentang kubus. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Bangun ruang sisi datar. Di kelas 8 ini kita akan membahas beberapa bangun ruang sisi datar. Di antaranya kubus, balok, prisma, dan limas. Kenapa ini dikatakan bangun ruang sisi datar? Karena seluruh sisi yang membungkus bangun ruang tersebut merupakan bidang datar. Apakah ada yang melengkung? Ada. Nanti di kelas 9 kalian akan mempelajari bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Nah, untuk video kali ini, Pak Beni akan mulai dengan membahas semua tentang kubus terlebih dahulu. Pertama, Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa mengetahui definisi kubus, lalu mengetahui jaring-jaring kubus, lalu menentukan luas permukaan kubus, dan yang terakhir menentukan volume kubus. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Apa itu kubus? Ada banyak banget benda di sekitar kita yang bentuknya seperti kubus, terutama yang kayak gini. Kubus adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang sama persis. Kalau dibuat sketsa 2 dimensinya, kubus itu bisa digambarkan seperti ini. Misalkan ini adalah kubus ABCD EFGH. Dari sini kita bisa tentukan unsur-unsur kubus, antara lain yang pertama memiliki 6 sisi yang sama besar. Sisinya yang mana aja? Dan EFGH. Kalian bisa bayangin ya, itu tadi sisi-sisinya. Selanjutnya unsur yang kedua yaitu kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Rusuk-rusuknya yang mana aja? Jadi ini dia rusuk AB, rusuk BC, CD, DA, AE, BF, CG,
DH, EF, FG, GH, dan yang terakhir rusuk HE. Jadi itu ya, ada 12 rusuk yang sama panjang semuanya. Dan unsur ketiga adalah kubus memiliki 8 titiknya. Kalau kubus ini dibuka, ternyata jadi begini. Seperti namanya, kubus ini terdiri dari 6 buah persegi yang dihubungkan satu sama lainnya. Kebayangkan, yang pink ini adalah alas sama tutup kubusnya. Ini titik A, ini titik B, titik C, dan ini titik D. Apa kalian bisa membayangkan posisi titik-titik yang lain? By the way, gambar kubus yang udah dibuka ini disebut jaring-jaring kubus. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Luas permukaan dan volume kubus. Luas permukaan berarti luas seluruh permukaan yang menutupi si kubus ini. Kita udah tahu kalau kubus terdiri dari 6 buah persegi yang dihubungkan. Berarti yang ditanya kan luas permukaan. Rumus luas permukaan itu 6 dikali R kuadrat. Karena R-nya udah tahu, jadi kita tinggal cemplungin aja ke rumusnya. L sama dengan 6 kali R-nya 4, lalu dikuadratkan. Lanjut, berarti L sama dengan 6 dikali 16. Sehingga L-nya sama dengan 96. So, kesimpulannya, luas permukaan kubus ini adalah 96 cm kuadrat. Ingat, kalau luas satuannya selalu dalam pangkat 2. Bisa dipahami ya? Bagaimana? Bisa dipahami contoh di atas? Bisa. Sudah? Sudah mengerti? Sudah. Ya. Bangun ruang sisi datar kubus itu. Ini contohnya seperti ini ruangan ini. Terus? Ya. Nah, sisinya itu, ini semua berbentuk datar sisinya. Ini dinding, atapnya, ini yang plafon ini, alas, dinding, ini dinding samping dan dinding belakang saya itu namanya itu datar. Jadi itu namanya bangun ruang sisi datar. Semua sisinya ini datar. Yang mana sudutnya? Nah, itu di atas contohnya lagi, sudutnya itu di bawah, di atas, yang di bawah. Tuh, dari situ yang di atas lagi, yang di bawah. Tuh, jadi di sini di ruangan sini ada berapa sudutnya? Coba itu. 8. Ya, 8. Karena ada yang di atas dan ada yang di bawah, tuh. Ya. Jadi bangun ruang kubus itu sudutnya berapa? 8. Sisinya berapa? Sisinya ini dinding. Ada berapa dindingnya? 6. Ya, 6 dengan atap dengan yang lantai. Jadi 6 ya. Ya. Nah, sebelum ibu bagikan modulnya, kalian silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Sudah, Bu. Sudah? Ya, baik, kalau sudah, ibu akan bagi modulnya ya. Di sini ibu akan bagi per orang ya, jadi silakan bagi per orang, namun dalam keadaan tetap berkelompok ya. Jadi yang kalian baca catat baik-baik apa yang mau apa permasalahan yang mau diselesaikan di sini. Terus sebelum ibu bagi KPD. Silakan dibaca ya. Sudah dapat semua? Ya. Baca, amati, karena baik-baik yang ada di modulnya ya. Habis itu ibu akan bagikan LKPD yang akan dikejar per kelompok.
naik di depan ya. Naik di depan, aktif dalam kelompoknya. Itu penilaiannya Ibu. Aktif bertanya. Toh? Jadi jangan malu bertanya. Karena itu juga suatu penilaiannya Ibu. Ya, silakan dibaca. Mana sudah? Sudah paham? Yang ada di KPD? Yang ada di mulutnya? Oke, kalau sudah mengerti, sudah paham, Ibu akan bagi LKPD. Nah ini dikerja per kelompok ya? Kelompok. Dari sebentar itu tiap kelompok memilih satu orang naik presentasi dan kelompok lain bisa mengajukan pertanyaan di kelompok yang naik presentasi. Toh? Jelas itu? Ya. Oke. Ini LKPD-nya, silakan kerja sama-sama ya. Semua kerja. Kerja sama-sama. Ini. Terus kalian kerja sama-sama. Silakan dikerja. Kerja LKPD-nya per kelompok. Bisa.
Ya semua. Kelompok 1 bisa presentasikan? Ya silakan. Yang memiliki sisi kelima berbentuk datar dan tidak memiliki tepung. Contohnya kubus, balok, limas, dan prisma. Ya, itulah hasil presentasi kelompok 1. Dari kelompok lain ada yang mau mengajukan pertanyaan? Ya, kelompok 3 silakan bertanya. Apa perbedaan bangunan sisi datar dan bangunan sisi gunung? Bangun ruang sisi datar adalah memiliki sisi yang berbentuk segi empat datar, sedangkan bangun ruang lainnya mungkin bentuk sisi yang berbeda. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, perbedaan bangun ruang sisi datar dengan sisi lepung itu, pada bangun ruang sisi datar itu dia sisinya datar. Kalau lepung itu sisinya dia lepung. Oh, jadi gambar sekali. Kita lihat perbedaannya. Siapa lagi yang mau naik? Ya, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami adalah bangun ruang sisi datar memiliki sisi yang berbentuk segi empat. Ya, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 2. Ada yang bertanya dari kelompok lain? Ya, kelompok 4 silakan bertanya. Apa itu kubus? Kubus adalah bangunan 3 dimensi yang memiliki 12 sisi dan 6 sisi dengan bentuk persegi atau bujur sanggar. Sifat-sifat kubus berputih memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi, memiliki 12 sudut yang sama panjang, memiliki 6 titik sudut, memiliki 4 diagonal, memiliki 12 diagonal bidang, memiliki 6 bidang diagonal. Semua sisi kubus berbentuk persegi. Semua rusuknya memiliki panjang yang sama. Ya, luar biasa jawabannya ya. Kelompok 2 silakan duduk. Tepuk tangan untuk. Jadi tentang bangun ruang sisi datar kalian sudah paham semua? Paham. Jadi kalau kalian sudah paham dan mengerti apa itu bangun ruang sisi datar, yang mana contoh-contohnya, nah ibu akan bagikan kertas lembar per individu. Nah di situ kalian tulis yang merupakan bangun ruang sisi datar yang kalian pernah temui maupun di rumah atau yang ada di ruangan ini. Toh, banyak toh di rumahnya yang berbentuk bangun ruang sisi datar, banyak toh? Nah, kalian tulis di kertas yang ibu akan bagikan. Nah, di sini kalian gambar atau sebutkan saja di sini yang kalian dapatkan di rumahnya atau di perjalanan atau di dalam ruangan sini. Toh? Ini per orang ya, tidak per kelompok. Silahkan tulis di kertas ini, baru yang sudah bisa ditulis. Ini yang kalian pernah temui, yang pernah lihat di rumah kah, di perjalanan ke sekolah kah, yang berbentuk bangun ruang sisi datar.
macam-macamnya? Sudah tahu mencari luas permukaan dengan volumenya? Oke, kalau begitu saya minta sebentar kalau orang masih ke depan ya. Ya, perhatikan di atas. Jika sebuah kubus memiliki panjang sisi 4 cm, carilah luas permukaan dan volumenya. Ada yang bisa? Ya, satu orang dulu ya. Silakan cari luasnya. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Nah, di sini ini kubus memiliki panjang sisi 4 cm. Nah, untuk mencari luas permukaan, luas sama dengan 6 kali sisi pangkat 2. Toh? Nah, 6 dikali 4 pangkat 2. Ini 4-nya kita ambil dari ini 4 sisi. Toh? Yang panjang 4 sisi toh, 4 sisinya. Jadi 6 kali 4 pangkat 2. 6 kali 4 pangkat 2 sama dengan 16. 4 kali 4 sama dengan 16. Itu 4 pangkat 2. 6 kali 16 sama dengan 96 cm pangkat 2. Sudah dipahami sampai di sini? Sudah. Ada yang bisa mencari volumenya? Ya, silakan naik. Silakan duduk, tepuk tangan untuk temannya. Mencari volume ya, sisi kali sisi kali sisi untuk mencari volume permukaan kubus. Jadi sudah paham sampai di sini? Sudah. Baik, nah untuk bangun ruang sisi dasar itu ketika kalian temukan yang sisinya berbentuk datar, itu namanya bangun ruang sisi datar. Toh? Nah, macam-macam bangun ruang sisi datar itu ada kubus, ada balok, toh, limas, prisma, itu semua bangun ruang sisi datar. Toh? Ya, oke. Setelah Lihat apa kaku? Lihat tadi gambarnya, perhatikan gambarnya. Bilang apa kamu?
Ya, baik. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian. Nah, dalam pembelajaran hari ini, apa menurut kalian pembelajaran ini menyenangkan kah? Tidak. Menyenangkan. Terus kita hari ini kita belajar apa? Bangun sejarah. Bangun sejarah. Ya, bangun buat sejarah. Baik. Ibu banyak ucapkan terima kasih kepada kalian ya, karena sudah aktif di pembelajaran mulai dari awal sampai terakhir. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, dan alhamdulillah dari pembelajaran pertama sampai terakhir semua berjalan lancar. Ibu ucapkan banyak terima kasih ya. Semuanya lancar, semuanya aktif. Itu luar biasa bagi Ibu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang statistika. Baik. Kalau begitu kita tepuk semangat dulu, karena dari tadi kita semangat sekali belajar. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Kita putaran dulu untuk kita semua. Pelajaran hari ini kita sama-sama berdoa ya. Satu orang pimpin doa dulu. Baik, mengakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas semuanya ya.